Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saidah Husni dan teman saya Siti Saudah. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Yang pertama adalah penggolongan sosial. Penggolongan sosial sering juga disebut dengan stratifikasi sosial, yang artinya adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal, yang diwujudkan dengan adanya tingkat masyarakat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Perwujudan dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial adalah adanya perbedaan golongan tingkat kedudukan atau kelas dari kelas tertinggi sampai kelas terendah. Misalnya nih, Anda bertemu dengan seorang gubernur sedangkan Anda seorang pelajar SMA. Secara langsung atau tidak langsung Anda akan merasa lebih rendah kedudukannya. Seperti itu. Pasti Anda merasa kedudukannya di bawah daripada gubernur tadi. Atau bisa juga misalkan kalian SMA dan kalian bertemu dengan anak SD, pasti kalian merasa lebih tinggi kedudukannya daripada anak SD tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara-cara menentukan golongan sosial. Nah, Nasution menyebutkan ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial atau golongan sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama metode objektif, metode subjektif, dan metode reputasi. Nah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu metode objektif. Nah, metode objektif berdasarkan metode ini stratifikasi sosial ditentukan dengan menggunakan penilaian objektif antara terhadap jumlah pendapatan, lama, tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. Misalkan jumlah pendapatannya tinggi atau lama tidaknya seorang tersebut bekerja, tinggi atau rendahnya jabatan orang tersebut, serta tinggi atau tidaknya pendidikan tadi, lalu jenis pekerjaan orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu metode subjektif. Dalam metode ini, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat memiliki dirinya dalam kedudukan masyarakat itu. Kebanyakan ahli sosiologi berpandangan bahwa kelas sosial adalah suatu kenyataan meskipun semua orang tidak menyadari itu. Identitas diri atas kelas sosial memberikan beberapa pengaruh terhadap perilaku sosial, terlepas apakah itu benar-benar merupakan anggota kelas itu atau bukan. Ya, seperti itu. Yang kedua tadi metode subjektif yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya metode reputasi. Nah, dalam metode metode reputasi ini, golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu. Nah, orang diberikan kesempatan memilih golongan-golongan masyarakat yang telah teridentifikasi dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu ada golongan sosial sebagai lingkungan sosial. Nah, dengan memahami stratifikasi masyarakat antara golongan masyarakat berdasarkan kriteria sosialnya, orang akan mudah memahami peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya itu seperti mengapa di kalangan generasi muda terjadi banjir ke perguruan-perguruan tinggi. Nah, generasi muda banyak yang ingin ke perguruan tinggi. Nah, itu terjadi golongan sosial sebagai lingkungan sosial. Itu biasanya generasi muda yang tingkat atas yang ingin ke perguruan tinggi. Lalu selanjutnya yaitu mengapa pada umumnya orang akan lebih suka pekerjaan dengan tangan bersih menjadi pegawai pemerintah walau mempunyai kedudukan atau jabatan yang rendah dan gaji kecil. Nah, misalnya tadi pekerjaan dengan tangan bersih, jadi pegawai, tidak ingin jadi misalkan kuli bangunan gitu, walaupun jabatannya rendah di kepegawaian itu. Lalu kemudian mengapa rumah yang dahulu cukup berdinding bilik atau papan lambat laun mengalami perubahan kemudian mendapatkan dinding batu bata. Nah, ada perubahan dari rumah pun sekarang mengalami perubahan di lingkungan sosial tersebut. Lalu selanjutnya tingkat pendidikan dan tingkat golongan sosial. Yang pertama pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan menempatkan seseorang pada posisi yang menguntungkan jika ia harus bersaing dengan orang lain untuk suatu jabatan tertentu. Nah, tingkat pendidikan rendah mungkin sulit mencari pekerjaan yang layak. Indonesia sebagai negara berkembang menuntut tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan skill yang memadai. Nah, misalkan hanya lulusan SMP. Untuk jaga toko aja biasanya sekarang itu lulusan SMA itu jaga toko.
kalau lulusan SMP ya jadi pesuruh biasanya gitu. Lalu golongan sosial, yang kedua tingkat golongan sosial. Nah, menurut golongan yang berdasarkan kriteria sosial, masyarakat akan terdiri atas beberapa pelapis atau strata yang disebut dengan kelas sosial, kasta, atau stand. Nah, istilah kelas sosial antara lain digunakan Max Weber, istilah yang sama untuk pelapis atas dasar kriteria ekonomi maupun sosial. Contohnya itu yang seperti kasta Brahmana, seperti itulah yang kasta-kasta yang di atas dan kasta-kasta yang di bawah, seperti misalkan yang dapat bantuan beras gitu, itu pasti kelas sosial yang ke bawah. Selanjutnya yaitu golongan sosial dan jenis pendidikan. Nah, pendidikan menengah atas atau SMA biasanya, atau SMK gitu, pokoknya setelah SMP. Nah, pada dasarnya diadakan sebagai persiapan untuk pendidikan tinggi karena biaya pendidikan tinggi pada umumnya mahal. Tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di situ. Nah, pada umumnya anak-anak yang orang tuanya mampu atau golongan sosialnya itu di atas akan memilih sekolah menengah umum, SMU atau SMA sebagai persiapan untuk studi universitas anaknya. Nah, kemudian orang tua mengetahui batas kemampuannya akan cenderung memilih sekolah kejuruan tinggi bagi anaknya atau SMK yang ada jurusannya langsung, yang ada kejuruannya langsung. Itu biasanya orang-orang yang golongan sosialnya itu ke bawah. Nah, sebaliknya anak-anak orang kaya tidak tertarik oleh sekolah kejuruan karena biasanya sekolah kejuruan itu kan biasanya orang tua itu menilai kalau yang golongan di bawah itu yang tidak memungkinkan untuk anaknya berkuliah itu biasanya memilih SMK karena berpikir SMK aja biar langsung kerja. Nah, tidak ada pikiran untuk menguliahkan anaknya. Kalau hanya SMA itu pasti misalnya anaknya SMA harus atau dipilih di jurusan IPA biar jadi dokter gitu kan, dikuliahkan di kedokteran, jadi biasanya kayak gitu kan. Jadi biasanya SMA itu kebanyakan orang tua yang menengah ke atas, orang tua yang golongan sosialnya itu tinggi, dan kalau SMK itu golongan sosialnya itu yang ke bawah. Selanjutnya yaitu bakat dan golongan sosial. Nah, ada pendapat bahwa anak golongan rendah pada umumnya kurang sanggup mengikuti pelajaran akademis tingkat sekolah menengah. Nah, penelitian tentang angka-angka murid menunjukkan bahwa angka-angka yang tinggi lebih banyak diperoleh murid-murid dari golongan sosial tinggi. Nah, semula orang menganggap bahwa tes IQ sungguh mengungkapkan bakat sebagai pembawaan yang konstan selama hidup. Nah, jadi biasanya itu mungkin orang berpikiran bahwa yang memiliki golongan sosial tinggi itu memiliki IQ lebih tinggi mungkin karena makanannya terjaga, terus orang tuanya bisa memberikan pelajaran tambahan atau guru les biasanya seperti itu. Jadi dianggap bahwa golongan sosial tinggi itu lebih mampu mengikuti pelajaran akademis di tingkat sekolah menengah. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Siti Saudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saudah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami. Nah, yang pertama yaitu sosiometri. Sosiometri berasal dari bahasa Latin yaitu socios atau sosial dan metrum atau measure yaitu pengelompokan sosial. Nah, menurut para ahli, sosiometri yaitu menurut jumhur dan Muhsurya, sosiometri adalah alat yang tepat untuk mengumpulkan data dan mengenai hubungan-hubungan sosial dan tingkah laku sosial murid. Dan menurut W.S. Winkel, sosiometri adalah suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang. Menurut Dewa Ketut Soekardi, sosiometri adalah suatu alat yang dipergunakan mengukur hubungan sosial siswa dalam kelompok. Dan menurut
Bimo Walgito, sosiometri adalah alat untuk dapat melihat bagaimana hubungan sosial atau hubungan berteman seseorang. Dan yang terakhir yaitu menurut Dikbud, sosiometri adalah alat ukur untuk melihat struktur sosial dari suatu kelompok individu dengan dasar penelaahan terhadap relasi sosial dan status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Nah, dan ada mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan gerak atau perpindahan. Nah, dalam hubungan yang menghasilkan perpindahan tempat atau berpindahnya tempat, ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian mobilitas sosial, diantaranya yaitu yang pertama, menurut Kimball Young dan Timon W. Marx, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Dan yang kedua itu menurut Robert M. Z. Lawang, mobilis adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan lain atau dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Yang ketiga yaitu Horton dan Hahn, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Misalkan, contohnya, seorang guru yang tidak puas dengan pendapatannya beralih pekerjaannya menjadi seorang pengusaha properti dan berhasil dengan gemilang, yang penghasilannya lebih dari menjadi seorang guru. Nah, adapun pendidikan dan mobilitas sosial. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Maka, tinggi pendidikan yang diperoleh makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan satu ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Nah, adapun mobilitas sosial melalui pendidikan. Nah, banyak contoh-contoh yang dapat kita lihat di sekitar kita tentang orang yang meningkat dalam status sosialnya berkat pendidikan yang diperolehnya. Nah, pada zaman dahulu, orang menyelesaikan pelajarannya pada HIS, yaitu SD pada zaman Belanda, mempunyai harapan untuk menjadi pegawai dan mendapat kedudukan sosial yang terhormat. Nah, apalagi kalau mau ikut MULO, AMS atau perguruan tinggi, maka makin besarlah kesempatan untuk mendapat kedudukannya yang lebih baik dan dengan demikian masuk golongan sosial menengah atas. Nah, kini pendidikan SD bahkan SMA hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Nah, iklan menjadi separuh kantor mengundang lamaran dari lulusan SMA, apalagi bila kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMA atau sebagian besar mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan SMTA, itu sekolah menengah tingkat atas. Nah, maka ijazah SMA tidak ada artinya lagi dan mencari kedudukan yang tinggi, dan dengan demikian berpindah ke golongan sosial yang lebih tinggi. Nah, kini pendidikan tinggi dianggap
suatu syarat bagi mobilitas sosial. Nah, adapun tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Nah, diduga bahwa bertambahnya taraf pendidikan, makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Ternyata ini tidak selalu benar bila pendidikan itu hanya terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Nah, jadi walaupun kewajiban belajar di tingkat sekolah menengah tingkat atas, maka menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin sekali tidak. Akan terjadi perluasan mobilitas sosial. Nah, seperti dikemukakan di atas, ijazah SMA tidak lagi memberikan mobilitas yang lebih besar kepada seseorang. Akan tetapi, pendidikan tinggi masih dapat memberikan mobilitas itu walaupun bertambahnya lulusan perguruan tinggi. Makin berkurang jaminan ijazah untuk meningkat dalam status sosial. Nah, pendidikan masih sangat selektif. Nah, tidak semua orang tua mampu membiayai studi anaknya di perguruan tinggi. Dengan menggunakan komputer untuk menilai tes seleksi masuk menjadi objektif, artinya tidak lagi dipengaruhi kedudukan orang tua atau orang yang memberikan rekomendasi. Nah, cara itu membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi atas dasar prestasinya dalam tes masuk itu. Nah, lalu ada pendidikan menurut yang terakhir itu pendidikan menurut perbedaan sosial. Nah, pendidikan umumnya di negara demokrasi, orang sukar menerima adanya golongan-golongan sosial dalam masyarakat. Nah, menurut undang-undang, semua negara sama hak dan kewajiban, sama perlakuannya di hadapan undang-undang. Nah, dalam kenyataan, tak dapat disangkal adanya perbedaan sosial itu yang tampak dari sikap rakyat biasa terhadap pembesar, orang miskin terhadap orang kaya, pembantu terhadap majikan, pegawai rendah terhadap atasan. Nah, perbedaan itu nyata dalam simbol-simbol status seperti mobil mewah, rumah mentereng, perabotan, dan lain-lain. Suka atau tidak suka, perbedaan sosial terdapat di mana-mana sepanjang masa, walaupun sering perbedaan tidak mencolok. Nah, pendidikan bertujuan membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam kehidupannya mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Akan tetapi, sekolah tidak mampu meniadakan batasan-batasan tingkat sosial itu. Oleh sebab banyak daya-daya di luar sekolah yang memelihara atau mempertajam. Nah, pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial, dan jika demikian halnya timbul pertanyaan apakah sekolah harus mempertimbangkan perbedaan itu dalam kurikulum. Artinya, memberikan pendidikan bagi setiap golongan sosial yang sesuai dengan kebutuhan golongan masing-masing sehingga dapat hidup bahagia menurut golongan masing-masing. Nah, berhubungan dengan itu juga dipilih guru-guru yang dipilih sesuai dengan golongan sosial murid yang bersangkutan. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.